Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Shark the Begin. Film yang rilis tahun 2021 ini menceritakan mengenai seorang pria yang sangat lemah dan menjadi bahan bulian oleh teman-teman seumurannya. Namun semua itu berubah ketika dirinya dilatih oleh seorang petarung ketika berada di penjara yang menjadikan dirinya bisa lebih kuat bahkan tidak terkalahkan. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas ceritanya. Film diawali dengan seorang pria bernama Jungdo, di mana ia adalah petarung MMA dan baru saja memenangkan juara dunia pada saat itu. Jungdo kemudian ditelepon sang ibu yang merasa sangat senang atas kemenangannya dan menyuruh Jungdo agar cepat pulang karena sang ibu telah membuat makanan yang spesial, dan karena perhatian itu jelas membuat Jungdo menjadi sangat bahagia. Singkat cerita, Jungdo akhirnya berhasil sampai di dalam rumahnya dan diketahui bahwa ia tinggal bertiga, yaitu beserta sang ibu dan satu adik perempuan. Namun Jungdo merasa sedikit aneh dengan suasana rumah yang sangat sepi dan terlihat makanan spesial yang merupakan buatan dari sang ibu. Hingga Jungdo sangat terkejut ketika melihat adik perempuan yang telah sekarat beserta dengan sang ibu yang telah tewas mengenaskan, dan hal tersebut jelas membuat Jungdo menjadi sangat terpuruk. Hingga secara tiba-tiba ia diserang oleh beberapa perampok yang sedang menjarah rumahnya sekaligus merupakan pelaku dari pembunuhan keluarganya. Namun para perampok tidak tahu bahwa orang yang tengah mereka hadapi adalah juara dunia MMA, dan dengan amarah yang sudah tidak tertahan, Jungdo langsung membunuh ketiga perampok itu dengan sangat brutal. Atas kejadian itu, media sosial kemudian mengumumkan mengenai tertangkapnya Jungdo, yaitu perihal kasus pembunuhan dari tiga perampok. Dan hal itu jelas sangat miris karena Jungdo sendiri hanya berniat melindungi diri. Scene kemudian beralih ke sekolah SMA, di mana kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Woso dan merupakan pemeran utama di film ini. Pada hari itu, mereka kedatangan siswa baru bernama Baesok dan terkenal merupakan seorang petinju yang sering memenangkan kejuaraan. Hingga belum lama dirinya masuk, Baesok langsung menyiksa jager kelas itu dengan sangat mudah dan ia seketika menjadi pemimpin baru yang sangat ditakuti. Di sini diketahui bahwa Baesok mengenal Woso karena teman SMP-nya dulu, namun bukan teman akrab melainkan korban bulinya setiap hari. Karena dengan sosok Woso yang lemah, hal itu membuat Baesok menjadi sangat senang. Melihat Woso yang dibuli, seorang wanita mencoba menghentikan Baesok pada saat itu. Namun bukannya berhenti, sang wanita malah ikut dibuli oleh beberapa tamparan. Hingga melihat hal itu, Woso kemudian memohon agar Baesok berhenti. Namun karena sifat Baesok yang kejam, dirinya malah menyiksa Woso secara bertubi-tubi. Hingga Woso akhirnya tak berdaya setelah kepalanya ditendang. Dengan pikiran yang telah campur aduk, Woso mengambil sebuah pulpen untuk digunakan senjata karena ia sudah sangat terpuruk pada saat itu. Namun Baesok yang tidak takut malah memancing Woso untuk menusuk dirinya karena ia yakin bahwa Woso tidak akan berani untuk melakukan hal itu. Namun dengan emosi dan sakit hati, Woso akhirnya kilap dan langsung menusuk mata Baesok, yang hal tersebut seketika membuat Baesok menjadi sangat histeris. Atas kejadian tersebut, Woso dibawa ke pengadilan untuk diminta sebuah penjelasan dan dirinya dikenai sebuah pasal mengenai percobaan pembunuhan yang menyebabkan mata seseorang mengalami luka parah. Woso kemudian menerima hukuman berupa dimasukkan ke dalam penjara untuk beberapa waktu dan dibawa oleh sebuah bus bersama tahanan lain. Namun tak disangka, Woso berbarengan dengan Jungdo, yaitu juara MMA yang terjerat kasus pembunuhan dari tiga orang perampok, dan mereka melakukan perjalanan menuju penjara yang sama. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil sampai di tempat yang dituju, dan setelah berganti baju, mereka kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok serta dimasukkan ke dalam sel yang menampung beberapa orang. Woso sendiri dimasukkan ke dalam sel yang berjumlah 6 orang dan sudah terdapat 4 senior di tempat itu. Hingga setelah berkenalan, mereka akhirnya sedikit akrab antara satu dengan yang lain. Di keesokan harinya, senior mereka yang bernama Aaron mengajak untuk berkeliling, di mana ia menceritakan mengenai para tahanan yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 dipimpin oleh seorang pria bernama Liwon yang memiliki tubuh tinggi besar dan mampu mengalahkan tahanan lain dengan sangat mudah. Sementara kelompok 2 dipimpin oleh seorang pria bernama Sungyo. Meski tubuhnya pendek dan kecil, dirinya memiliki teknik bela diri yang sangat hebat yang membuat ia sangat ditakuti oleh para tahanan lain. Dan kelompok terakhir adalah kelompok 3 yang beranggotakan Woso berserta 5 tahanan lainnya. Mereka juga memiliki seorang pemimpin bernama Sangyu. Namun karena sebuah kesalahan, Sangyu akhirnya
akhirnya dipindahkan ke tahanan sementara. Namun dari ketiga pemimpin itu ada monster paling mengerikan yang tinggal seorang diri, yang tak lain ia adalah Jungdo, sang juara dunia MMA. Hingga ketika dua kelompok sedang bermain bola, salah satu anggota mereka mengalami cedera. Dan karena tidak ada anggota cadangan, Sungyo langsung menyuruh Wosho untuk ikut bermain. Namun sebuah hal tak diinginkan terjadi, di mana Wosho secara tidak sengaja menendang Johnny dari Liwon, yang hal itu seketika membuat Liwon menjadi sangat kesakitan. Dan untuk membalas itu semua, Liwon langsung membawa Wosho untuk ia beri pelajaran. Hingga ketika di tengah perjalanan, Liwon kemudian bersikap baik ketika berpapasan dengan Jungdo, yang hal itu membuktikan bahwa Jungdo sangat ditakuti oleh semua tahanan. Wosho yang melihat hal itu kemudian mencoba mengejar Jungdo untuk meminta bantuan. Dan setelah berhasil menggapainya, ia kemudian memohon untuk membawanya pergi. Melihat kondisi Wosho yang mengkhawatirkan, hal itu jelas membuat Jungdo menjadi prihatin. Dan ia langsung mengajak Wosho untuk ikut bersama dirinya. Melihat mangsanya yang dibawa pergi, jelas membuat Liwon menjadi kesal. Dan ia menyuruh Jungdo untuk tidak ikut campur. Namun karena ucapannya tidak didengarkan, Liwon langsung menyerang Jungdo pada saat itu. Tetapi dengan dua kali hantaman seketika membuat Liwon menjadi tidak berdaya. Singkat cerita, esok pun tiba. Wosho dibawa ke sebuah ruangan karena ada seseorang yang ingin bertemu. Dan ternyata itu adalah Baesok yang telah menunggu dirinya. Dengan penuh amarah dan kesedihan, Baesok memperlihatkan kondisinya kepada Wosho, di mana sebelah matanya harus buta karena tusukan pulpen yang Wosho lakukan. Baesok juga berjanji akan melakukan balas dendam ketika Wosho telah bebas, serta memperlihatkan kepada Wosho neraka yang sesungguhnya. Dan mendengar hal itu jelas membuat Wosho menjadi sangat ketakutan. Di penjara sendiri terdapat jam pelajaran bagi para tahanan untuk menambah kepintaran di antara mereka. Dan ketika Wosho membuka hordeng, dirinya melihat Jungdo yang sedang berolahraga pagi. Hingga setelah jam pelajaran beres, Wosho terlihat menghampiri Jungdo yang berada di lapangan, di mana ia sangat berterima kasih atas pertolongan Jungdo kemarin. Meski hidup di dalam penjara, ternyata hidup Wosho masih tidaklah tenang karena Liwon masih terus mengincarnya dan akan membalas dendam perihal masalah mereka. Bahkan di setiap malam hari, Wosho selalu memikirkan niat Baesok yang akan menyiksanya nanti, dan hal tersebut selalu menghantui ingatan Wosho yang membuatnya sangat terpuruk. Hingga di keesokan harinya, Wosho terlihat menghampiri Jungdo sembari membawa kotak susu, dan karena sifat Wosho yang pendiam, hal itu membuat Jungdo menjadi sangat risih. Bahkan ketika Jungdo sedang berlari, Wosho terlihat ikut berlari di belakang dirinya, dan karena merasa kesal, Jungdo kemudian bertanya mengenai maksud dan alasan Wosho. Wosho kemudian menjawab bahwa dirinya ingin belajar lebih kepada Jungdo, yaitu untuk membuat dirinya menjadi lebih kuat. Wosho juga kemudian curhat mengenai hidupnya yang sangat menjadikan, di mana sewaktu SMP ia sering mendapat bulian dari teman-teman seumurannya, bahkan sampai saat ini dirinya masih mengalami tindakan tersebut. Dan alasan dirinya ingin bertambah kuat bukanlah untuk balas dendam, melainkan dirinya ingin hidup normal seperti orang lain dan tidak ingin ditindas lagi sebagai orang yang lemah. Mendengar hal itu seketika membuat Jungdo menjadi tersentuh dan bersedia untuk melatih Wosho menjadi lebih kuat. Namun dengan sebuah syarat, Wosho harus bisa mengalahkan dirinya, yaitu berlari 100 putaran, dan Wosho akhirnya setuju akan hal itu. Hingga setelah pertandingan dimulai, mereka kemudian langsung berlari mengelilingi lapangan. Di sini juga terlihat bahwa Wosho sangat kecapean pada saat itu. Namun demi menjadi murid Jungdo, dirinya harus berusaha untuk tetap berlari. Wosho juga mengingat mengenai Baesok yang selalu membuli dirinya dengan sisaan-sisaan yang membuat Wosho sangat terpuruk. Bahkan karena sudah tidak tahan lagi, Wosho sempat berniat untuk melakukan bunuh diri. Namun beruntung Wosho tidak berani untuk melakukan hal itu. Hingga karena terlalu memaksakan diri, Wosho akhirnya jatuh pingsan karena terlalu kecapean. Dan hal itu membuat Jungdo tidak menyangka karena Wosho yang sangat nekat. Singkat cerita, esok pun tiba. Tepatnya di ruang pertemuan, Jungdo dihampiri oleh seorang polisi yang merupakan kenalannya dan yang menyediakan keperluan Jungdo selama berada di tahanan. Jungdo kemudian meminta satu hal, di mana ia ingin agar Wosho dipindahkan untuk tinggal bersama dirinya dengan sebuah tujuan di mana Jungdo akan melatih Wosho untuk menjadi lebih kuat. Tanpa basa-basi, Jungdo kemudian menyuruh Wosho untuk langsung berlatih, dan karena merupakan pertama kalinya, Wosho terlihat sangat tersiksa akan hal itu. Hari demi hari, Wosho terus melatih dirinya dengan sangat giat, hingga seiring berjalannya waktu, dirinya akhirnya dapat lebih kuat dan sangat terlatih. Scene kemudian beralih kepada anggota gangster, di mana mereka sangat kesal karena ada seorang pria yang menghalangi jalan mereka,
yang ternyata itu adalah Baesok yang terlihat tidak memiliki gairah hidup. Merasa sangat kesal, anggota gangster kemudian memarahi Baesok pada saat itu dan mereka langsung bergegas pergi untuk meninggalkannya. Namun ketika mereka sampai di tujuan, ternyata Baesok mengejar mereka dan langsung menendang kaca spion. Yang hal itu langsung memicu pertikaian di antara mereka, hingga bos gangster yang tak sengaja melihat hal itu terlihat sangat kagum dengan teknik bela diri Baesok dan tertarik untuk merekrutnya menjadi seorang gangster. Pada awalnya Baesok sempat menolak tawaran itu, namun ketika bos gangster berjanji akan membuatnya lebih kuat, Baesok akhirnya setuju untuk bergabung. Scene kemudian beralih kepada Woso, di mana ia dihampiri teman tahanannya kemarin bernama Rio, yang terlihat sangat merasa kagum karena kekuatan Woso yang jauh lebih kuat. Rio kemudian memberitahukan mengenai sebuah hal, di mana Jungdo akan dipindahkan ke penjara dewasa yang berjarak lumayan jauh, dan mendengar hal itu jelas membuat Woso menjadi sangat terkejut. Tepatnya di lapangan, Woso kemudian memulai latihannya bersama Jungdo, namun ia terlihat tidak fokus pada saat itu, yang tak lain mengenai Jungdo yang akan pergi ke penjara lain, hingga secara tak sengaja dirinya melihat Rio yang dibawa oleh anak buah Liwon. Dan terlihat bahwa Rio dibully habis-habisan pada saat itu. Woso kemudian datang dan langsung memisahkan mereka untuk berhenti, di mana dengan latihannya selama ini dirinya dapat dengan mudah mengalahkan anak buah Liwon, dan mereka langsung bergegas pergi pada saat itu. Scene kemudian beralih kepada Liwon yang masih menyimpan rasa dendam kepada Woso, dan karena sudah tidak sabar lagi, Liwon menyuruh dua anak buahnya untuk membawa Woso ke tempat itu. Mereka kemudian menghampiri Woso yang terlihat sedang berlatih dan mengajak Woso untuk ikut bersama mereka karena ada urusan penting, dan karena tidak ingin terus menghindar, Woso akhirnya setuju untuk ikut bersama mereka. Hingga setelah sampai di gudang, terlihat Liwon yang telah menunggu Woso pada saat itu dan berniat menyiksa Woso untuk membalas dendam. Hingga pertarungan di antara mereka akhirnya dimulai dan sekaligus menjadi pertarungan pertama yang pernah Woso alami. Terlihat bahwa pertarungan mereka sangatlah sengit, namun Woso sempat terpojok yang membuat dirinya menjadi tidak berdaya. Tetapi dengan tekad yang kuat, Woso kemudian bangkit kembali dan menghampiri Liwon, di mana dengan babatok kepalanya ia langsung menyerang Liwon secara bertubi-tubi. Dilanjut dengan tinju maut yang seketika membuat Liwon menjadi tidak berdaya. Hingga pertarungan itu terhenti ketika Jungdo tiba-tiba datang ke tempat itu, dan hasil akhir pertarungan tersebut berhasil dimenangkan oleh Woso. Shin kemudian beralih kepada Baesok, di mana ia memimpin pasukan untuk menyerang markas musuh sesuai perintah dari bosnya, dan dengan kekuatan yang ia miliki, dirinya dapat dengan mudah membantai musuh-musuhnya itu. Shin kemudian beralih kepada Woso, yang terlihat sedang sarapan pagi bersama Jungdo, namun ia sangat senang karena banyak jenis makanan yang terlihat spesial. Hingga setelah selesai makan, mereka kemudian berlanjut untuk melakukan latihan, dan terlihat bahwa ilmu bela diri Woso sudah jauh lebih baik. Setelah beberapa minggu melakukan latihan, waktu untuk Jungdo pindah akhirnya telah tiba, di mana Jungdo akan dipindahkan ke penjara dewasa untuk melanjutkan masa hukumannya. Jungdo kemudian berkata mengenai sosok Woso yang sangat hebat, di mana dengan tekad dan kegigihannya, Woso akhirnya dapat menguasai ilmu bela diri yang tergolong sulit. Bahkan seorang atlet pun belum tentu dapat menguasainya. Hingga setelah salam perpisahan, mereka akhirnya berpisah pada saat itu, dan hal tersebut jelas membuat keduanya menjadi sangat bersedih. Meski sudah tidak didampingi Jungdo, perjalanan Woso jelas masih belum berakhir, dan ia akan terus melakukan latihan untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Karena Jungdo telah pergi, Woso kemudian memilih untuk kembali ke kelompoknya. Namun di tengah perjalanan, ia dihampiri oleh Sungyo yang merasa penasaran dan menantang Woso untuk melakukan duel sengit 1v1. Dengan sebuah perjanjian, bila Woso memenangkan duel itu, dirinya hanya ingin agar Sungyo berubah dan tidak menindas orang lain lagi untuk sekedar bersenang-senang, dan mereka akan melakukan pertarungan pada esok hari. Di sini juga terlihat bahwa Sangyu telah bebas dari tahanan mandiri dan kembali lagi untuk memimpin, yaitu bagi kelompok 3. Namun meski bertubuh tinggi besar, Sangyu adalah pria yang tidak suka kekerasan. Hingga di keesokan harinya, besok terlihat ke penjara untuk bertemu dengan Woso, karena ia mendengar perihal mengenai Woso yang telah menjadi kuat. Berbeda dari pertemuan sebelumnya, Woso langsung mengambil telepon dan terlihat sangat tenang, yang hal tersebut jelas membuat Baesok sedikit terkejut. Dengan dendam yang masih melekat, Baesok tetap menunggu Woso untuk bebas dari penjara, di mana ia akan langsung menyiksa Woso dan tidak akan membiarkannya untuk bisa hidup tenang. Setelah selesai melakukan pertemuan, Woso langsung menghampiri Sungyo yang telah menunggu dirinya, di mana tepat di hari itu merupakan jadwal pertarungannya melawan Sungyo. Hingga dengan postur tubuh yang seimbang, langsung terjadi pertarungan sengit di antara mereka.
Sungyo yang memiliki kelincahan dan kekuatan jelas membuat Wosho menjadi sangat kewalahan, bahkan ia sampai dibuat tak berdaya pada saat itu. Persis seperti melawan Liwon, Wosho seketika bangkit kembali dengan penuh emosi. Dan dengan tenaga yang masih tersisa, mereka langsung bertarung kembali pada saat itu. Dengan teknik mengunci lawan, Wosho terus mendekap Sungyo menggunakan tangannya. Dan hal tersebut jelas membuat Sungyo menjadi sangat terpojok. Hingga karena tak tahan lagi, Sungyo akhirnya menyerah pada saat itu. Dibarengi dengan para anggota polisi yang turut mengamankan mereka. Singkat cerita, esok pun tiba. Keempat penguasa penjara kemudian saling bertemu di pinggir lapangan. Dan karena pertarungan berhasil Wosho menangkan, maka Sungyo akan menepati janjinya yaitu tidak menyiksa orang lagi. Atas kemenangan Wosho juga, mereka kemudian berdamai dan menjadi seorang teman. Bahkan sejak saat itu, keadaan di dalam penjara menjadi sangat menyenangkan. Singkat cerita, masa tahanan Wosho akhirnya telah berakhir dan ia sudah bisa bebas untuk bisa kembali pulang. Namun sebelum ia keluar, Wosho sempat menyempatkan waktu untuk pergi ke lapangan, di mana di tempat itulah semua kisah perjuangannya baru dimulai. Dan dengan bantuan Jungdo, dirinya akhirnya bisa berubah menjadi lebih kuat. Hingga setelah sekian lama mendekam di dalam penjara, Wosho akhirnya bisa menghirup udara segar pada saat itu. Namun ketika di perjalanan akan pulang, dirinya ditemui oleh Baesok yang telah lama menunggunya. Hingga tepat di tengah lapangan, mereka langsung melakukan duel sengit pada saat itu. Pada awalnya, Wosho terlihat dihajar habis-habisan oleh Baesok. Bahkan dirinya tidak berdaya sampai tergeletak di tanah. Hingga seperti biasa, Baesok kemudian bangkit kembali dengan kekuatan yang bertambah. Namun mukanya terlihat telah bonyok bahkan berlumuran darah. Mereka kemudian langsung bertarung kembali pada saat itu. Dan dengan ilmu yang telah Jungdo ajarkan, dapat Wosho gunakan dengan baik menjadi serangan maut, sekaligus membuat Baesok depresi setelah menerima serangan itu. Mereka kemudian saling memukul secara bergiliran, sembari berpegangan tangan agar posisi mereka tetap stabil. Hingga ketika Wosho akan memukul, terlihat Baesok sangat ketakutan pada saat itu. Bahkan ia langsung terjatuh karena sudah tidak berdaya. Setelah pertarungan yang sangat melelahkan, Wosho akhirnya dapat mengalahkan Baesok menggunakan kekuatannya, di mana Baesok sendiri merupakan monster paling mengerikan yang selalu membuli Wosho. Namun tanpa menyimpan dendam sedikit pun, Wosho seketika memilih pergi meninggalkan Baesok. Singkat cerita, Wosho menghampiri Jungdo yang sedang dipenjara dan saling menanyakan kabar antara satu dengan yang lain. Wosho juga sangat berterima kasih karena Jungdo telah menjadi gurunya yang sangat hebat. Hingga mereka terlihat sangat bahagia pada saat itu dan film pun berakhir. Wah, gimana tuh filmnya? Keren kan? Jalan cerita yang disuguhkan sangatlah menarik, di mana mengisahkan orang yang tadinya lemah berubah menjadi sangat kuat dan mengalahkan musuh-musuhnya. Namun ia hanya ingin melindungi diri tanpa berniat menjadi seorang jagoan. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.